Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Integrated Learning ke-6. Dan kami, kelompok 7, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abim dari kelas 9E nomor 31. Saya Reva, kelas 9E nomor absen 26. Saya Natania 9E nomor absen 22. Saya Bagas dari kelas 9E nomor absen 23. Jadi di IL ke-6 ini kita mau bahas tentang kerusakan terhadap bumi. Nah mungkin sebagian dari kita kalau mendengar kata tersebut langsung terlintas lah di pikiran kita kan. Kalau kita akan membahas tentang kerusakan alam. Ya, kerusakan alam itu ada dua. Yang pertama, kerusakan secara tidak sengaja. Dan yang kedua, kerusakan secara sengaja. Lalu, seperti apa yang kerusakan tidak sengaja? Nah, kerusakan tidak sengaja itu kita dapat ambil contoh pembangunan jalan aspal di tepi lembah atau gunung bisa menyebabkan tanah longsor. Padahal mungkin maksud hati ingin membantu warga yang tinggal di sana agar mudah transportasi, tapi malah berakibatkan bencana alam. Tapi teman-teman, dari situlah P3K muncul. 3K adalah tindakan awal yang diberikan kepada korban cedera atau penyakit mendadak yang dilakukan sebelum korban tersebut mendapatkan pertolongan medis. Pertolongan pertama ini harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Jika kita melihat orang kecelakaan di tempat seperti hutan yang terpencil dan tidak membawa obat, kita dapat menggunakan benda-benda alam yang ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk alat P3K karena lingkungan alam ada untuk kebutuhan kita yang dapat dimanfaatkan dengan baik, tapi juga harus melestarikannya agar tidak rusak. Contoh, jika ada orang kecelakaan yang terkena luka di kulit kepala sehingga terjadi pendarahan, yang harus dilakukan terhadap korban kecelakaan adalah menekan langsung luka dengan perban, lalu balut luka jika masih berdarah tambah balutannya. Lalu jika korban sudah sadar, baringkan dengan kepala dan bahu ditinggikan dan bawa ke rumah sakit. Dari kejadian tersebut, kita dapat belajar bahwa kita diberi kebebasan membangun bumi ini harus mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Seperti yang disampaikan tadi, jika kita ingin membuat jalan tol, kita harus imbangi dengan tanaman di sekitarnya untuk mempererat tanah agar tidak mudah goyah. Sama seperti kota misalnya. Di kota mungkin akan jarang sekali bertemu pepohonan besar. Dari situ kita harus pertimbangkan apakah selokan kita lancar untuk mengairi air saat adanya hujan ataukah tidak. Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan secara sengaja? Seperti pada umumnya, kerusakan lingkungan yang disengaja seperti membuang sampah sembarangan, menangkap ikan dengan peledak, limbah yang belum diolah terus dibuang ke selokan, dan masih banyak lagi. Terus gimana cara mengatasinya? Orang-orang itu beragam karakteristiknya. Ada yang dengan dinasehati nurut, dan ada yang tetap bandel dan tidak mau mendengar. Biasanya, sifat acuh tak acuh membuat mereka tidak mempedulikan lingkungan, sehingga sampah pun berserakan di mana-mana. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa ada di lingkungan seperti itu atau mungkin merasa punya pola seperti itu, sadarilah, keluarlah dari kebiasaan tersebut. Terus bagaimana kalau kita sebagai teman dikaitkan dengan teman kita yang mungkin susah untuk dinasehati atau tetap bandel? Ya, kita tunjukkan pada mereka lewat perbuatan yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu kemudian mengingatkan buang sampah pada tempatnya juga. Dengan seiring berjalannya waktu, hal itu bisa menyadarkan mereka perlahan-lahan dan kemudian menjadi habit yang baik buat dirinya dan juga lingkungan. Dengan begitu, kita bisa mengumpulkan banyak orang untuk peduli dengan lingkungan dan bersatu untuk mewujudkan cita-cita yang diimpikan bumi tercinta ini, untuk merawatnya demi generasi kita nanti dan keberlangsungannya. Jadi, mari kita ajak teman dan saudara kita dan masyarakat kecil untuk peduli lingkungan juga. Semua berawal dari hal kecil, jika kita tekuni akan menjadi besar seperti bukit. Oke teman-teman, sekian dari podcast kami. Ya, semoga kalian suka dan terhibur ya. Dan oh ya, jangan lupa beri like, komen, dan subscribe ya.
karena semua itu sangat berharga buat kami. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye. Tuhan Yesus memberkati. My answer is this. So long as we can both share fond memories, it doesn't matter. Let the heart decide.